Cerita dimulai dengan Sujin. Dia dirawat akibat jatuh dari tebing. Suaminya yang bernama Ji-hun merawatnya dengan penuh cinta. Tapi sayangnya, Sujin mengalami hilang ingatan. Suaminya sangat setia. Dia berusaha menemani demi kesehatan istrinya. Pada akhirnya, Sujin bisa pulang ke rumah. Tapi ingatannya belum juga kembali. Saat mereka tiba di parkiran rumah, Ji-hun meminta Sujin untuk menjaga barang-barang mereka karena jumlahnya memang cukup banyak. Di dalam rumah, Ji-hun sibuk menyiapkan kue untuk menyambut Sujin. Sementara itu, Sujin gak betah menunggunya. Begitu Sujin masuk ke dalam lift, tiba-tiba listriknya mati. 자기야. 어떻게 된 거야? 괜찮아? Saat sadar, Sujin melihat kue yang udah disiapin Ji-hun. Lilin di atas kue itu sudah meleleh karena terlalu lama dibiarkan. Dan di sana, pandangannya lalu tertuju pada sebuah lukisan danau di Kanada. Ji-hun memberitahu bahwa mereka memang berencana pindah ke Kanada dalam waktu dekat. Itu adalah keinginan Sujin sendiri sebelum semua ini terjadi. Besoknya, Sujin menelpon Ji-hun. Dia ingin keluar cari udara karena sangat bosan sendirian. Tapi Ji-hun khawatir dengan kesehatannya. Tapi Sujin pun tetap ingin keluar. Dan saat di dalam lift, Sujin bertemu gadis kecil yang juga tinggal di sana. Saat menyentuh tasnya, Sujin mendapat penglihatan bahwa gadis itu akan ditabrak truk. Dan benar aja, Sujin melihat bocah naik sepeda dan menyenggol gadis itu. Kejadian itu membuat Sujin mulai merasa bahwa dia punya kemampuan melihat apa yang akan terjadi. 의사 선생님 뭐라 그랬어? 태어나면 안 된다 그랬지. 근데 네가 우겨서 태어난 거잖아, 안 그래? 너 아직 환자야. 조심해야 된다고. 계속 이런 식으로 말 안 들으면. Pada malam harinya, setelah Sujin tertidur, Ji-hun terlihat menatapnya. Lalu dengan pakaian serba hitam, dia membawa koper besar ke sebuah konstruksi terbengkalai. Pagi harinya, dua detektif datang memeriksa lokasi proyek konstruksi itu. Setelah menerima laporan dari penjaga konstruksi itu, dia melaporkan bahwa ada pipa tembaga yang hilang. Penjaga tempat itu juga menjelaskan bahwa saat dia kembali ke lokasi pada saat tengah malam, CCTV dan beberapa barang memang sudah tidak ada di sana. Dan salah satu detektif lalu meminta penjaga itu untuk mencatat semua nama pekerja yang ada di sana. Sementara di taman, Sujin duduk sambil menggambar, lalu melihat gadis itu lagi dan langsung mengejarnya sampai ke dalam lift. Sujin tanya apakah dia baik-baik saja. Tapi gadis itu malah ketakutan dan buru-buru lari keluar. Lagi-lagi Sujin mendapat penglihatan tentang gadis itu dan seorang wanita yang sedang menyalakan kompor. Setelah itu, terlihat ledakan dalam bayangannya. Sujin benar-benar melihat wanita yang sebelumnya muncul dalam penglihatannya. Karena merasa cemas, Sujin segera menelpon suaminya. Dan saat itu juga, dia melihat seorang anak laki-laki berlari melintas di depannya. Setelah kejadian itu, Ji-hun membawa istrinya ke dokter dan Sujin menceritakan semua yang dilihatnya. Dan dokter menjelaskan mungkin Sujin mengalami halusinasi akibat cedera otak. Di pantai, suaminya menemani Sujin untuk menenangkan pikirannya. Saat itu, Ji-hun bilang apapun yang terjadi, dia akan selalu ada di sisi Sujin. Tiba-tiba, adegan berpindah saat Sujin bermimpi. Sujin bermimpi tentang seorang pria yang bertopi dan dirinya sendiri juga jatuh dari sebuah gedung. Mimpi itu membuatnya tersentak bangun. Saat membuka mata, di meja sudah tersedia sarapan.
dan obat yang disediakan suaminya. Tak lama kemudian, 2 orang detektif datang untuk menyelidiki insiden yang menimpa Sujin. Mereka menunjukkan hasil pemeriksaan medis dari rumah sakit yang menyebutkan bahwa ada beberapa memar di tubuh Sujin. Sebelum pergi, salah satu detektif melihat foto pernikahan Sujin yang terasa aneh. Posisi pengantin dalam foto itu terbalik, dan hal itu membuat mereka mulai menaruh curiga pada suaminya. Setelah itu Sujin telepon suaminya dan tanya apa yang disukainya. Sujin merasa benar-benar asing, seolah nggak tahu apapun tentang Ji-hun. Tapi Ji-hun hanya menjawab dengan tenang. Katanya nanti Sujin pasti akan mengingat semuanya begitu ingatannya kembali. Di dalam lift, Sujin bertemu dengan seorang gadis remaja. Tiba-tiba dia mendapatkan penglihatan lagi kalau gadis itu terlihat menjadi korban penyolderan di dalam sebuah ruangan. Karena merasa cemas, Sujin mencoba untuk mencegahnya masuk. Tapi ternyata tempat itu adalah rumah gadis itu, dan pria yang ada di dalam rumah ternyata adalah ayahnya. Tapi Sujin tetap khawatir. Dia pun menunggu gadis itu di luar dan mulai mengikutinya. Tapi dia kehilangan jejak gadis itu, dan tiba-tiba ada seorang wanita yang memanggilnya. Dia adalah teman Sujin yang bernama Samyang. Karena masih hilang ingatan, Sujin hanya bisa tersenyum. Samyang pun mengajak Sujin masuk ke sekolah seni anak-anak. Ternyata Sujin sudah bertahun-tahun jadi konstruksi di sekolah itu. Samyang tanya apakah suaminya masih bersikap kasar. Tapi Sujin hanya diam. Dia melihat kartu nama suaminya yang dia simpan sebelumnya. Dia pun langsung datang ke kantor itu yang ternyata sudah bangkrut. Singkat cerita, Sujin pun pulang ke rumah dan terlihat Ji-hun sudah menunggunya. Sujin langsung tanya kemana Ji-hun pergi, padahal perusahaannya sudah bangkrut. Kenapa hal penting seperti itu nggak pernah diceritakan? Sujin juga mulai bertanya-tanya, apakah karena bangkrut itu mereka berencana pindah ke Kanada? Dan kenapa Ji-hun gak pernah bilang soal sekolah seni tempat Sujin dulu bekerja? Ji-hun mencoba menjelaskan, rencana pindah ke Kanada sudah ada sebelum perusahaan bangkrut. Dan lukisan danau itu adalah lukisan Sujin sendiri. Sementara soal sekolah seni, Ji-hun sengaja gak membahasnya. Karena itu demi kebaikan Sujin. Setelah kecelakaan, dokter bilang kalau jari Sujin juga mengalami cedera dan gak bisa digunakan untuk melukis. Dan Ji-hun takut kalau Sujin tahu, hatinya akan semakin hancur. Di sisi lain, 2 detektif itu memeriksa rekaman CCTV. Di rekaman itu, terlihat mobil pick-up milik penjaga lewat sambil membawa barang-barang. Dan tak lama kemudian, ada sebuah mobil hitam yang juga melintas ke sana. Salah satu detektif yang cukup jeli langsung mengenali wajah pengemudi mobil itu. Wajahnya sangat mirip dengan pria yang ada di foto pernikahan Sujin. Singkat cerita, Sujin menerima sebuah paket yang isinya barang-barang lama miliknya. Saat membuka paket itu, dia pun kaget. Di dalamnya ada beberapa foto dirinya bersama seorang pria yang sama sekali tak dia kenali. Melihat itu, Sujin pun berusaha mencari tahu lebih jauh. Dan saat berada di dalam lift, dia bertemu seorang pria yang akan mencelakai gadis berseragam sekolah. Pandangannya Sujin tertuju pada sapu tangan yang dipegang pria itu. Dan tiba-tiba bayangannya muncul lagi. 너 뭐야? Ucapan Sujin justru membuat pria itu marah. Saat tercekik, Sujin sempat melihat bayangan lagi. Ada seorang pria memukul pria itu dari belakang. Di kejauhan, dia juga melihat samar-samar sosok pria bertopi yang sedang menyeret koper besar. Dan untungnya Ji-hun sudah pulang dan mendengar teriakan Sujin. Malam harinya, Sujin merasa pusing dan bangun dari tidurnya. Dia keluar kamar dan melihat lift yang berhenti di lantai 7. Dia akhirnya menuju ke unit 706. Sesampainya di sana, dia mendengar suara jeritan gadis berseragam yang dia temui sebelumnya. Dari celah pintu, Sujin melihat pria bertopi sedang menyeret koper besar dan melihat sebuah kalung yang terjatuh. Ternyata pria itu adalah suaminya.
Singkat cerita, Ji-hoon menyiapkan sarapan seperti biasanya, dan Soo-jin yang masih curiga bertanya dengan suaminya, kemana semalam pergi. Ji-hoon bilang kalau dia nggak kemana-mana, bahkan semalam dia tidur di samping Soo-jin, tapi Soo-jin tahu kalau dia lagi bohong. Soo-jin semakin gelisah dan menemui temannya di tempat kerjanya. Dia tanya seperti apa sebenarnya suaminya. Temannya lalu bercerita, Soo-jin pernah ingin berhenti kerja karena sering minum obat depresi. Dia juga ingin cerai dengan suaminya karena sering dipukuli akibat cemburu. Soo-jin kembali tanya, apakah dulu dia pernah tertarik pada pria lain? Temannya mengaku nggak tahu, tapi dia bilang suaminya memang sempat mengira seperti itu. Temannya lalu bilang, apakah Soo-jin sudah menerima kotak yang dia kirimkan? Mendengar itu, Soo-jin pun teringat kotak yang berisi foto itu terjatuh saat insiden di lift. 소포야, 주민분이 승강 여행 가방 싣고 나가시던데. Saat menanyakan ke satpam, satpam bilang kotak itu sudah diserahkan ke suaminya. Di tempat lain, Ji-hoon melihat dari aplikasi pelacak bahwa Soo-jin sedang berada di kantor polisi. Ji-hoon panik dan segera pergi ke sana. Di kantor polisi, Soo-jin melaporkan soal pembunuhan di unit 706. Dia bilang melihat suaminya keluar dari unit itu sambil membawa koper besar. Begitu Ji-hoon datang, Soo-jin langsung menuduh suaminya sebagai pelakunya. Detektif mulai curiga. Bagaimana mungkin Ji-hoon tahu Soo-jin ada di sini? Ji-hoon menjelaskan bahwa dia memasang aplikasi pelacak karena khawatir dengan keadaan Soo-jin. Mereka terus-menerus menekan Ji-hoon hingga akhirnya Ji-hoon menantang mereka untuk pergi ke unit 706. Tapi saat tiba di sana, unit itu kosong dan gak ada apapun. Ternyata unit itu memang belum pernah dijual. Di rumah, Ji-hoon memberitahu Soo-jin bahwa 2 hari lagi mereka akan berangkat ke Kanada lebih cepat. Dia lalu memberikan obat kepada Soo-jin. Tapi begitu Ji-hoon pergi, Soo-jin mengeluarkan obat itu dari mulutnya. Soo-jin yang gelisah memutuskan keluar rumah. Di jalan, dia bertemu pria yang wajahnya sama persis yang ada di foto. Soo-jin pun mengikutinya karena dia melihat penglihatan. Dan ketika mendekat, Soo-jin semakin bingung karena pria itu ternyata mengenalnya. Pria itu bilang sudah lama gak melihat Soo-jin dan mengajaknya pulang ke rumahnya. Sesampainya di rumah, pria itu mencari dokumen yang katanya harus diserahkan ke rentenir. Saat bertanya di mana stempelnya, Soo-jin tanpa sadar melihat ke arah laci, seolah sudah terbiasa di rumah itu. Pria itu berkata, sejak Soo-jin pergi, dia sering memikirkan ucapannya. Katanya, dia akan memberi jawaban malam ini di area konstruksi. Tapi Soo-jin melarang dia pergi karena mendapat penglihatan pria itu akan dibunuh di sana. Begitu pria itu pergi, Soo-jin pun kaget bukan main saat matanya menangkap sebuah foto pernikahan. Di foto itu jelas terlihat dirinya bersama pria yang baru saja meninggalkannya. Ternyata pria itu adalah Ji-hoon, suami yang asli. Hal ini membuat Soo-jin semakin bingung dan syok. Kalau gitu, siapa sebenarnya pria yang selama ini mengaku sebagai suaminya? Kemudian Soo-jin mendapat penglihatan yang sangat jelas. Dia melihat bahwa pria yang selama ini mengaku sebagai Ji-hoon ternyata akan membunuh Ji-hoon yang asli malam ini. Soo-jin langsung pergi ke kantor Ji-hoon. Di sana dia berusaha mencari alamat proyek konstruksi. Setelah menemukannya, Soo-jin segera menuju ke lokasi itu. Dan sesampainya di sana, dia mendapatkan penglihatan tentang dirinya yang jatuh dari gedung. Dia pun langsung menelpon detektif dan memberitahukan bahwa malam ini akan ada pembunuhan di area konstruksi. Tapi detektif itu nggak percaya begitu aja. Karena sebelumnya laporan Soo-jin soal pembunuhan di unit 706 juga ternyata tidak terbukti. Dan pada saat itu, si pria tua yang menjaga tempat konstruksi mengatakan bahwa dia melihat mobil Ji-hoon, namun pengemudinya adalah Kim Sun-woo. Ternyata selama ini yang mengaku menjadi suami Soo-jin namanya adalah Kim Sun-woo. Di sisi lain, Soo-jin masuk ke dalam area konstruksi. Dan benar saja, dia melihat Sun-woo sedang menyeret tubuh Ji-hoon yang asli. Karena panik, dia pun gak sengaja menjatuhkan batako. Sun-woo yang melihat itu langsung mengejarnya. Soo-jin pun lari dan bersembunyi. Saat Sun-woo menemukannya, Soo-jin yang kaget langsung menggores wajah Sun-woo. Dengan cutter di tangannya, dia bertanya, siapa sebenarnya kamu?
dan kenapa kamu membunuh Ji-hun? Mendengar itu, Sunwoo pun menjawab bahwa dia akan menjelaskan semuanya. Dia memohon agar Sujin mau percaya padanya dan segera pergi dari tempat ini karena sangat berbahaya. Sampai akhirnya detektif pun datang dan Sujin langsung bilang bahwa pria di depannya ini telah membunuh Ji-hun dan memasukkannya ke dalam cor beton. Namun setelah dicek, tak ada apapun di sana. Dia juga membuka isi koper yang ternyata hanyalah alat-alat tukang konstruksi. Melihat ini, semua orang mulai berkata bahwa Sujin memang punya gangguan halusinasi. Tapi Sujin gak menyerah. Dia mengambil seongkok palu dan menghantam beton itu. Dia yakin kalau tubuh suaminya ada di dalamnya. Sunwoo khawatir dengan kondisi Sujin yang depresi. Dia bergegas menghentikan kepanikan Sujin. Tapi detektif juga penasaran. Untuk mencari jawaban, dia mencoba menghancurkan beton itu. Begitu kagetnya Sujin ketika melihat jam tangan yang ada di tangan itu. Dia yakin itu adalah Ji-hun suaminya. 괜찮으세요? Sunwoo akhirnya ditangkap dan dia mengaku bahwa dia sempat bertengkar dengan Ji-hun di konstruksi, tapi dia nggak sengaja membunuhnya. Sunwoo juga mengaku punya rencana membunuh Sujin agar bisa mendapatkan uang asuransi. Tapi di sini Sujin semakin dibuat bingung. Detektif bilang kalau ternyata Sunwoo sebenarnya adalah kakak angkatnya. Sujin menyadari semua yang dikatakan Sunwoo adalah kebohongan. Meski begitu, Sunwoo tetap satu-satunya saudara yang dia punya. Tapi Sunwoo terus meyakinkan Sujin untuk mengingat kembali semua kejadian yang selama ini terjadi. Singkat cerita, Sujin melihat gadis kecil itu lagi. Saat mendekat, dia melihat gadis itu mengenakan pita putih di kepalanya yang menandakan dia sedang berduka. Sujin pun sadar ibu gadis itu pasti nggak akan selamat dari insiden kebakaran. Tapi tiba-tiba datang bocah laki-laki memanggil gadis itu dengan nama Kim Sujin. Anak itu ternyata adalah kakak angkatnya yang bernama Kim Sunwoo. Sujin langsung diam terpaku. Tak percaya dengan apa yang baru disadarinya. Namun kedua anak itu menghilang dari pandangannya. Merasa semuanya sangat aneh, Sujin pun kemudian berjalan menuju unit 706 dan mengetuk pintunya. Seorang gadis remaja membukakan pintu dan Sujin mulai masuk ke dalam. Dia melihat ruangan itu penuh dengan perabotan, yang berarti ini adalah nyata. Dan memang ada penghuninya. Tapi ada sesuatu yang aneh. Dia sangat kaget karena melihat kalender yang mana masih menunjukkan tahun 2003. Saat itulah Sujin mulai menyadari kenyataan yang selama ini membingungkannya. Semua yang dia kira sebagai penglihatan masa depan ternyata bukanlah itu. Selama ini yang muncul di benaknya adalah potongan-potongan ingatan masa lalunya, membuat segalanya terasa begitu membingungkan. Sementara gadis kecil dan anak laki-laki yang sering dia lihat selama ini ternyata adalah dirinya sendiri, sedangkan gadis remaja yang kini berdiri di depannya tak lain adalah dirinya sendiri di masa lalu. Dan tiba-tiba dia mengingat kejadian mengerikan di masa lalunya. Dia melihat ayah tirinya berusaha menyoldernya dan membunuhnya. Namun saat itu Sunwoo yang pulang dari sekolah militer datang dan langsung menghantam kepala ayahnya. Setelah itu Sunwoo menyuruh Sujin untuk menginap di asrama Ji-hun, sementara dia yang akan mengurus jasad ayah mereka. Sesuai pengakuan Sunwoo, detektif akhirnya berhasil menemukan jasad ayah tirinya yang sudah menjadi tulang belulang. Sementara Sujin kembali ke rumah lamanya dan di sana dia melihat foto pernikahan mereka dan tak lama kemudian Sujin mendapatkan telepon dari temannya. Dia pun memberitahu kalau Ji-hun hari ini datang mencarinya di sekolah seni. Belum juga percakapan itu selesai, tiba-tiba Ji-hun yang asli muncul di sana. Sujin pun kaget. Ternyata Ji-hun masih hidup. Dia pun panik dan lari sambil menelpon sang detektif. Dan dia mengatakan bahwa Ji-hun yang asli ada di depannya. Awalnya detektif gak percaya. Tapi dia baru mendapatkan kabar bahwa jasad dikonstruksi ternyata bukan Ji-hun, tapi jasad rentenir. Sunwoo yang mendengar itu diam-diam kabur dari kantor polisi. Sementara itu Ji-hun berhasil mendobrak pintu. Dan dengan kasar dia melukai kakinya Sujin. Saat sadar, Sujin merasakan sakit yang sangat luar biasa.
Ji-hoon marah dan berteriak menuntut Soo-jin untuk mengingat semua apa yang telah dia lakukan demi Soo-jin. Ucapan itu membuat Soo-jin mengingat segalanya. Malam itu, mereka memang janjian bertemu di konstruksi. Ji-hoon sudah menyiapkan minuman untuk merayakan hari jadi mereka. Tapi itu adalah racun. Dan sebelum Soo-jin datang, rentenir datang untuk menagih hutang. Rentenir memaksa Ji-hoon membunuh Soo-jin demi uang asuransi. Dan dia juga merampas jam tangan Ji-hoon. Sebab itulah jasadnya disangka Ji-hoon. Tanpa curiga, rentenir meminum minuman itu. Dan tak lama kemudian mulutnya mulai berbusa. Ji-hoon lalu menghabisinya dan menutup jasadnya dengan cor semen. Saat Soo-jin tiba, dia menyaksikan langsung aksi mengerikan suaminya. Ji-hoon yang merasa terpojok, apalagi setelah melihat Soo-jin membawa buku panduan di Kanada, dia merasa emosi. Kecemburuannya pada Sun-woo yang selalu perhatian pada Soo-jin membuat Ji-hoon makin kasar. Karena Ji-hoon mencoba membunuhnya, Soo-jin menghantam kepala suaminya sampai habis. Dalam kondisi syok dan gak tahu harus berbuat apa, Soo-jin menelpon Sun-woo. Dia pun berusaha menenangkan adiknya yang ketakutan dan masih gemetar. Dan dialah yang menyeret tubuh Ji-hoon ke dalam semen cor yang masih basah. Momen itu sempat muncul di ingatan Soo-jin. Hingga selama hilang ingatan, dia mengira Sun-woo yang membunuhnya. Padahal Soo-jin lah yang membunuh suaminya. Di sini Soo-jin diliputi rasa bersalah yang begitu dalam pada kakaknya. Selama ini, Sun-woo selalu menjadi orang yang melindunginya. Dan semua kesalahan yang dia lakukan, Sun-woo selalu bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukan Soo-jin tanpa pernah menyalahkannya. Karena itu, dia sangat putus asa dan ingin mengakhiri hidupnya dengan cara menjatuhkan dirinya. Dan sekarang, Ji-hoon ingin membakar semua isi apartemen itu. Sambil melihat foto, Ji-hoon bertanya-tanya, di antara dirinya dan Sun-woo, siapakah yang paling mencintai Soo-jin? Jika aku membakar tempat ini denganmu, apakah Sun-woo juga mampu menolongmu? Ji-hoon yang masih merasa cemburu mencoba menyalakan api dan pergi meninggalkan Soo-jin dalam keadaan kaki terluka. Dengan luka tusuk yang cukup parah, Sun-woo tetap berusaha sekuat tenaga menolong Soo-jin. 어디에요? 위에서 한번 하집니다. Beberapa hari kemudian, saat Soo-jin sudah mulai pulih, dia menanyakan pada detektif tentang keberadaan kakaknya. Dengan raut wajah serius, detektif bilang kalau kakaknya sudah meninggal. Sun-woo meninggal karena melindungi Soo-jin dari kebakaran itu. Sekali lagi, kakaknya menjadi penyelamatnya. Sebelum pergi, detektif memberikan sebuah kado. Sepulang dari rumah sakit, Soo-jin membuka kotak itu. Di dalamnya ada sebuah video yang disimpan di dalam flash disk. Ketika melihat video itu, Soo-jin menangis, merindukan kakaknya yang selama ini menjaganya. Kemudian kita melihat kenangan saat sebuah pernikahan berlangsung. Soo-jin dan Sun-woo ikut berfoto bersama, berdiri sebagai keluarga dari pihak pengantin wanita. Sang fotografer sempat meminta Sun-woo bergeser ke kiri karena posisi kanan diperuntukkan untuk pengantin pria. Ternyata itulah alasan saat Sun-woo pura-pura menjadi suami Soo-jin. Foto pernikahan mereka terlihat terbalik. Semua akhirnya menjadi jelas.